Namaku Alia Pramesti, usiaku 35 tahun. Seorang janda, dan menjabat sebagai direktur utama di salah satu bank ternama di Jakarta. Orang-orang sering memandangku dengan tatapan penuh kagum atau mungkin iri. Mereka melihat seorang wanita yang selalu tampil rapi dengan setelan jas elegan, duduk di ruang kerja besar, dan pergi pulang dengan mobil mewah. Andai mereka tahu betapa sepinya rumahku ketika pintu tertutup. Aku kehilangan suamiku 5 tahun lalu karena sakit. Sejak saat itu, aku membangun dinding tinggi di sekeliling hatiku, menyibukkan diri dengan pekerjaan, menumpuk prestasi, seakan bisa menutupi ruang kosong yang sebenarnya tak pernah terisi. Di kantor, aku selalu tampak tegar. Semua masalah harus selesai. Semua target harus tercapai. Itulah caraku bertahan. Bekerja dan bekerja. Tapi, kadang aku bertanya pada diriku sendiri, untuk apa semua ini? Apa gunanya uang, jabatan, dan kekuasaan, kalau setiap malam aku hanya ditemani suara jam dinding? Hari itu, aku menatap suasana di dalam bank dari balik kaca ruanganku. Lalu lintas karyawan bank, begitu sibuk. Teller yang melayani nasabah, staf sibuk mengurus dokumen, dan di depan pintu, seorang satpam baru berdiri dengan tegap. Aku belum tahu siapa namanya. Yang ku tahu, ia tampak berbeda dari satpam lain. Senyumnya ramah, dan caranya menyapa nasabah, begitu tulus. Aku sempat berpikir, cuma satpam. Tapi entah kenapa, aku menatapnya lebih lama dari biasanya. Aku memperhatikan dari balik kaca ruanganku. Satpam itu berdiri di depan pintu, menyambut nasabah satu persatu, dengan sikap ramah yang tulus. Bukan sekadar formalitas pekerjaan, tapi seperti benar-benar ia menikmati pekerjaannya. Aku yang terbiasa berhadapan dengan miliaran rupiah, justru merasa terhibur hanya karena melihat seorang satpam tersenyum. Namanya baru kudengar siang itu. Namanya Arga, satpam baru pindahan dari cabang Surabaya. Hari-hariku biasanya penuh rapat dan laporan. Tapi sejak hari itu, ada jeda kecil yang tak pernah kucatat di agenda. Menatap Arga dari kejauhan. Aku menyaksikan bagaimana ia menolong seorang ibu tua yang kesulitan membawa map tebal. Ia berlari kecil, mengambilkan kursi, lalu menunggu sampai si ibu selesai mengatur napas. Aku juga melihat bagaimana ia menunduk hormat pada setiap karyawan, tak peduli jabatan mereka apa. Hal-hal kecil itu perlahan mengganggu pikiranku. Malamnya, saat aku menutup laptop di rumah yang sunyi, wajah Arga kembali muncul begitu saja. Kenapa aku memikirkan seorang satpam? Gumamku setengah kesal pada diri sendiri. Tapi jujur saja, ada sesuatu yang berbeda darinya. Sesuatu yang bahkan tak pernah kutemukan pada pria-pria mapan yang sering mencoba mendekatiku. Keesokan paginya, aku kembali berangkat ke kantor dengan rutinitas yang sama. Sarapan terburu-buru, perjalanan panjang dengan mobil mewah, dan setumpuk dokumen menanti di meja kerja. Tapi, ada yang berbeda. Aku menunggu momen sederhana, momen di mana mataku akan bertemu dengan sosok berseragam biru itu. Dan benar saja, begitu mobilku berhenti di depan gedung bank, Arga yang membuka pintu. Selamat pagi Bu Direktur. Aku hanya membalas dengan anggukan kecil, berusaha tetap menjaga wibawa. Hari itu, kebetulan aku harus turun ke lantai pelayanan untuk meninjau sistem antrean nasabah. Dari dekat, aku bisa lebih jelas melihat bagaimana Arga bekerja. Ia bukan hanya satpam yang berdiri menjaga pintu, ia seperti tuan rumah yang memastikan setiap tamu merasa nyaman. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan, bukan karena ia tampan, tapi lebih pada caranya memperlakukan orang, seolah setiap orang penting, layak dihargai. Saat kembali ke ruanganku, aku memandang pantulan wajahku di kaca jendela. Aku melihat sedikit rona berbeda di mataku. Apakah ini bahagia? Aku menggeleng cepat, mencoba menepis pikiran itu. Aku direktur utama sebuah bank besar. Aku tidak boleh jatuh hati pada seorang satpam. Namun tanpa kusadari, benih kecil itu sudah tumbuh, dan aku tahu, cepat atau lambat, ia akan sulit kuhindari. Siang itu, ruang rapat bank mendadak tegang. Seorang auditor eksternal datang membawa laporan mengejutkan. Ada transaksi mencurigakan dalam jumlah besar yang tidak tercatat dengan baik. Sebagai direktur utama, semua mata langsung tertuju padaku.
Bagaimana ini bisa terjadi, Bu Alia? Tanya salah satu komisaris dengan nada tajam. Aku berusaha tetap tenang, meski di dalam dada rasanya bergemuruh. Saya akan meninjau ulang data dan meminta tim melakukan investigasi. Tapi aku tahu, masalah ini bisa menjadi bumerang besar. Reputasi bank dan reputasiku sedang dipertaruhkan. Sepulang rapat, aku berjalan keluar dengan kepala penuh beban. Di lobi, pandanganku bertemu dengan sosok yang selama ini diam-diam mengisi pikiranku. Arga. Ia menyapaku seperti biasa. Tapi, entah kenapa, ucapannya terdengar seperti pengingat bahwa aku tidak sendirian. Aku sempat menoleh lebih lama dari biasanya, seolah mencari ketenangan dari tatapan matanya. Namun, bayangan angka-angka mencurigakan dalam laporan tadi terus menghantui. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan kemungkinan terburuk. Apa jadinya jika skandal ini bocor ke media? Apa jadinya jika posisiku sebagai direktur dipertanyakan? Dan di sela kegelisahan itu, satu wajah kembali muncul di benakku. Wajah satpam bernama Arga. Aku menarik napas panjang. Mungkin, di tengah badai masalah yang mulai datang, dialah satu-satunya cahaya yang bisa membuatku bertahan. Aku tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Kantor masih sepi, hanya ada beberapa staf cleaning service yang berkeliling. Tapi di depan pintu, aku melihat Arga sudah berdiri tegak dengan seragamnya. Pagi sekali, Bu Direktur. Iya, ada yang harus saya selesaikan lebih cepat. Semoga dimudahkan ya, Bu. Entah kenapa, kalimat sederhana itu terasa seperti doa yang menenangkan. Aku melewati hari dengan penuh tekanan. Tim audit internal bekerja keras, menelusuri laporan transaksi mencurigakan. Telepon dari komisaris berdatangan, penuh dengan nada curiga. Aku berusaha tegar, tapi tubuhku rasanya lelah luar biasa. Siang hari, aku turun sebentar ke lobi untuk mengambil udara. Arga mendekat, lalu dengan sopan berkata, Bu, Anda terlihat lelah. Kalau bisa, coba istirahat sebentar. Jangan dipaksakan. Jarang sekali ada orang yang berani menasihatiku begitu, apalagi seorang satpam. Tapi justru karena itulah, kata-katanya menusuk lebih dalam. Aku hanya tersenyum tipis. Terima kasih, Arga. Sejenak, aku merasa aneh. Di tengah puluhan manajer yang sibuk menjaga wibawa di depanku, justru satpam sederhana ini yang mampu membuatku merasa diperhatikan. Malamnya saat aku pulang, ia sempat membuka pintu mobilku. Hati-hati di jalan, Bu. Aku mengangguk, tapi kali ini senyumku lebih tulus. Aku sadar, ada sesuatu yang mulai berubah dalam diriku. Masalah besar sedang mengintai, tapi hatiku mulai menemukan alasan kecil untuk bertahan. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Laporan audit belum juga menemukan titik terang. Sementara tekanan dari Dewan Komisaris semakin keras. Beberapa bahkan mulai menyindir kemampuanku memimpin. Aku bisa saja runtuh oleh semua itu. Seandainya tidak ada momen-momen kecil yang menguatkanku. Ketika Arga diam-diam menawarkanku payung saat hujan deras mengguyur halaman bank. Hal-hal sederhana, tapi justru membuatku merasa dihargai sebagai manusia. Bukan hanya sebagai direktur. Namun di balik rasa hangat itu, ada suara lain di kepalaku yang berbisik. Tidak, Alia. Kau tidak boleh jatuh hati pada seorang satpam. Apa kata orang nanti? Aku mencoba menghindar. Beberapa kali aku sengaja melewati pintu belakang agar tidak harus bertemu dengannya. Aku sibukkan diriku dengan rapat, presentasi, dan dokumen. Tapi semakin keras aku mencoba menjauh, semakin jelas pula aku menyadari benih itu sudah tumbuh. Sore itu, aku berdiri di balkon ruanganku, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Dari atas, aku melihat Arga sedang membantu seorang nasabah tua naik taksi. Gerakannya tulus, tanpa dibuat-buat. Dan entah kenapa, ada desir hangat mengalir di dadaku. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Alia, jangan bodoh, jangan libatkan hati. Tapi yang kutakuti justru mulai terjadi. Aku tidak lagi bisa mengendalikan hatiku sendiri. Semakin ku coba menolak, semakin kuat perasaan itu menuntut perhatian. Hari itu, aku sengaja turun ke lantai pelayanan, lebih lama dari biasanya. Pura-pura meninjau antrian nasabah. Padahal jujur saja, mataku mencari sosok berseragam biru itu. Dan di sana, dia sibuk menata jalur antrean, sambil tetap menyapa setiap orang dengan ramah.
Entah apa yang membuatku begitu betah memperhatikannya. Mungkin caranya yang tulus, atau mungkin karena sudah lama sekali aku tidak merasakan kehangatan sekecil itu. Saat aku hendak kembali ke ruanganku, ia sempat menahan langkahku. Bu Direktur, Iya, ada apa? jangan lupa makan siang, Bu. Anda kelihatan belum sempat makan. Hanya kalimat sederhana, tapi membuat dadaku hangat, seakan ada yang benar-benar peduli. Aku hanya bisa tersenyum dan berlalu tanpa komentar. Tapi sepanjang siang itu, aku tidak bisa berhenti mengingat kata-katanya. Sejak hari itu, ada semacam keterikatan yang tak bisa kutolak. Aku mulai memperhatikan jam kerjanya, mencari alasan untuk turun ke lobi. Bahkan merasa aneh kalau tidak sempat berpapasan dengannya. Namun, perasaan itu segera berhadapan dengan kenyataan. Beberapa staf mulai memperhatikan caraku memandang Arga. Mereka berbisik, mungkin mengira aku tak mendengar. Aku kembali ke ruanganku dengan jantung berdegup kencang. Aku sadar, perasaan ini bukan lagi rahasia yang hanya kusimpan sendiri. Ada mata lain yang sudah mulai melihat. Dan sejak saat itu, aku tahu, hidupku tidak akan semudah sebelumnya. Bisikan-bisikan kecil yang tadinya hanya terdengar samar, mulai berubah menjadi gosip yang jelas. Aku sempat mendengar dua staf berbisik ketika aku lewat. Katanya Bu Direktur sering turun ke lobi, bukan buat cek pelayanan, tapi buat lihat Pak Arga. Jangan keras-keras. Tapi iya, aku juga lihat kok. Aku berpura-pura tidak mendengar, tetap melangkah anggun, seperti biasa. Tapi begitu pintu ruanganku tertutup, aku bersandar di kursi dengan napas berat. Aku yang selama ini dijuluki wanita sempurna, kini menjadi bahan bisik-bisik hanya karena satu hal. Hatiku mulai berkhianat pada aturan tak tertulis tentang status sosial. Namun, semakin keras aku mencoba menutup telinga, semakin sering pula aku menemukan alasan untuk membenarkan perasaanku. Arga selalu ada dengan ketulusan yang sama. Ia tidak pernah menunjukkan sikap berlebihan, apalagi seolah memanfaatkan posisiku. Justru sikapnya semakin sederhana. Suatu sore, hujan turun deras. Aku terlambat pulang karena rapat panjang. Ketika keluar gedung, aku mendapati Arga masih berdiri dengan payung di tangannya. Sudah malam, Bu. Saya antar sampai mobil. Aku berjalan berdua dengannya di bawah derasnya hujan. Ada sesuatu yang begitu damai, seolah dunia luar dengan segala gosipnya lenyap untuk sesaat. Namun begitu masuk mobil, aku sadar betul, momen kecil itu bisa jadi bahan omongan besar. Kalau sampai terlihat orang lain, aku menatap Arga sebelum pintu ditutup. Terima kasih. Ia hanya tersenyum, lalu melangkah kembali ke posnya. Dan di sepanjang perjalanan pulang, aku bergumul dengan diriku sendiri, antara ingin menjaga wibawa atau menyerah pada rasa yang sudah terlalu nyata. Dan akhirnya, aku memilih jalan yang paling aman, yaitu menjauh. Beberapa hari berikutnya, aku sengaja membatasi langkahku. Tidak lagi turun ke lobi dengan alasan meninjau pelayanan. Aku juga meminta staf lain untuk mengurus hal-hal kecil yang biasanya membuatku harus bertemu Arga. Bahkan saat aku tiba di kantor, aku langsung berjalan cepat masuk gedung, menghindari tatapan matanya yang biasanya menyapaku ramah. Entah kenapa, langkah itu terasa lebih berat daripada menghadapi rapat. Arga tentu menyadari perubahan itu. Suatu siang, saat aku kebetulan melewati lobi, ia menatapku dengan raut bingung. Bu Direktur, apa saya melakukan kesalahan? Pertanyaan itu menusukku. Aku ingin menjawab jujur bahwa bukan dia yang salah, melainkan hatiku yang takut. Tidak, saya hanya sedang sibuk. Ia mengangguk pelan, meski aku tahu sorot matanya menyimpan rasa kecewa. Sejak saat itu, ada ruang kosong yang aneh. Aku berhasil menjaga jarak, tapi setiap kali melewati lobi, ada perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Dan malam-malamku kembali seperti dulu. Sunyi, ditemani suara jam dinding. Aku mencoba meyakinkan diri. Ini demi kebaikan, demi reputasiku, demi menjaga agar gosip tidak semakin liar, tapi jauh di dalam hati, aku tahu, aku sedang berbohong pada diriku sendiri. Dan kebohongan itu akhirnya runtuh pada suatu sore yang tak pernah kuduga. Aku baru saja keluar dari ruang rapat yang penuh tekanan. Para komisaris semakin keras menekanku soal laporan audit yang belum juga selesai. Suara mereka terngiang-ngiang di kepalaku.
Kalau Anda tidak bisa menyelesaikan ini, mungkin sudah saatnya jabatan itu dipertanyakan. Langkahku gontai menuju lobi. Aku tak peduli siapa yang melihatku. Aku merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Arga berdiri di posnya, seperti biasa. Begitu melihatku, ia langsung menatap penuh khawatir. Bu Direktur, Anda baik-baik saja? Aku ingin menjawab, tapi tenggorokanku tercekat. Tanpa sadar, aku hanya menggeleng pelan. Saya tidak tahu apa yang sedang Ibu hadapi. Tapi saya percaya, Ibu pasti bisa melewatinya. Kata-kata itu sederhana, tapi entah kenapa, lebih menenangkan daripada semua kalimat motivasi dari orang-orang dengan jabatan tinggi di sekelilingku. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan hanya seperti satpam sederhana. Aku melihat seorang lelaki yang berani tulus, di saat semua orang lain sibuk menjaga wibawa. Terima kasih Arga. Namun langkahku terasa berbeda kali ini. Entah masalahku akan selesai atau tidak, tapi aku tahu satu hal pasti. Ada seseorang yang benar-benar peduli, tanpa peduli siapa aku. Dan itulah titik balik yang membuatku tak lagi sanggup menyangkal perasaanku. Beberapa hari kemudian, laporan audit akhirnya keluar. Hasilnya lebih buruk dari yang kukira. Ada indikasi penyalahgunaan dana dalam jumlah besar. Dan sebagian pihak menuding aku lalai sebagai direktur utama. Di kantor suasana semakin dingin. Beberapa manajer yang dulu selalu mendekat penuh hormat, kini memilih menjaga jarak. Mereka sibuk menyelamatkan diri masing-masing, takut ikut terseret masalah. Aku duduk di ruanganku dengan kepala penuh tekanan. Kursi director, yang dulu terasa megah kini seperti jerat yang menghimpitku. Sore itu, aku keluar dari gedung dengan wajah lelah. Arga masih berdiri di posnya. Begitu matanya menangkapku, ia menatap penuh iba. Semua orang seolah menjauh dariku Arga. Ucapku pelan, tanpa sadar kata-kata itu lolos dari bibirku. Saya tidak, Bu. Jawaban itu begitu singkat, tapi justru membuat dadaku sesak oleh rasa haru. Di saat semua orang meragukan dan meninggalkanku, hanya dia yang tetap berdiri di sisiku, tanpa syarat. Dan aku tahu, meski badai semakin besar, aku tidak sepenuhnya sendirian. Tapi hari-hari berikutnya membuktikan betapa sepinya dunia. Ketika nama baik dipertaruhkan, satu persatu orang mulai menjauh. Teman-teman arisan yang dulu selalu memujiku, kini tak lagi mengundangku. Rekan bisnis yang biasanya sibuk menawarkan kerja sama, mendadak menghilang tanpa kabar. Bahkan, keluargaku sendiri mulai memberi jarak, seolah takut namanya ikut tercoreng. Di kantor, bisik-bisik semakin menjadi-jadi. Aku sering melihat tatapan curiga, bahkan dari staf yang dulu begitu menghormatiku. Setiap langkahku seperti membawa bayangan skandal. Suatu siang, aku menerima pesan singkat dari salah satu sahabat lamaku. Alia, mungkin lebih baik kamu mundur. Dengan posisimu sekarang, sulit sekali menyelamatkan reputasi. Pesan itu membuatku terdiam lama. Kata mundur bergema di kepalaku. Apakah benar semua usahaku selama ini akan berakhir dengan satu kata itu? Aku mencoba menahan air mata yang hampir jatuh, lalu teringat lagi pada suara tenang itu. Suara yang sempat memberiku kekuatan. Saya tidak, Bu. Kalimat Arga seolah menegaskan bahwa di tengah semua kesendirian, masih ada seseorang yang percaya. Dan mungkin, dialah satu-satunya alasan yang membuatku belum menyerah sepenuhnya. Namun pada akhirnya, rasa kuat itu pun tak cukup menahan runtuhnya diriku. Hari itu, media resmi menurunkan berita besar dengan judul yang membuatku hampir pingsan. Direktur Alia Pramesti diduga menutup mata atas penyelewengan dana nasabah. Judul itu tersebar di mana-mana. Grup WhatsApp keluarga, lingkaran bisnis, bahkan media sosial penuh dengan namaku. Aku duduk di ruang kerja dengan tangan gemetar, telepon dari kantor pusat terus berdatangan. Para komisaris mendesak agar aku segera membuat klarifikasi publik. Aku tahu, ini bukan sekadar ujian, ini bisa menghancurkan karirku, bahkan hidupku. Sore itu, aku tak sanggup lagi menahan diri. Aku masuk ke mobil, meminta sopir membawaku pulang lebih cepat. Aku langsung menutup pintu kamar dan menangis sejadi-jadinya. Aku merasa benar-benar sendirian. Semua pencapaian, kekayaan, dan jabatan ternyata rapuh sekali di hadapan satu badai. Namun di tengah keputusasaan itu, ada satu suara batin yang berulang kali mengingatkanku. Saya tidak, Bu. Suara Arga seolah menjadi jangkar terakhir agar aku tidak karam sepenuhnya. Dan di titik terendah itu,
Aku mulai sadar, mungkin satu-satunya hal yang benar-benar kubutuhkan, bukanlah jabatan, melainkan seseorang yang tetap bertahan, meski seluruh dunia meninggalkanku. Dan dari semua orang, hanya Arga yang membuktikan itu. Malam itu, aku masih duduk di ruang tamu dengan mata bengkak karena menangis. Tiba-tiba ponselku berdering. Panggilan dari salah satu komisaris senior. Alia, Dewan sudah berdiskusi. Kalau kau ingin menyelamatkan posisi, ada syarat yang harus kau penuhi. Harus tampil di media, memberi klarifikasi, dan menunjukkan kalau kau masih sosok yang layak dihormati. Tidak boleh ada celah sedikit pun, bahkan gosip pribadimu harus bersih. Kalau tidak, kita tak bisa mempertahankanmu. Aku tahu maksudnya. Mereka sudah mendengar bisik-bisik tentang kedekatanku dengan seorang satpam. Bisikan yang bagi mereka hanyalah noda kecil, tapi cukup untuk meruntuhkan wibawa seorang direktur. Setelah panggilan itu berakhir, aku hanya bisa terdiam lama. Jika aku ingin mempertahankan kursi ini, aku harus benar-benar menjauh dari Arga. Menutup rapat semua rasa yang sudah terlanjur tumbuh. Tapi bagaimana mungkin, di saat semua orang berbalik meninggalkanku, hanya dia yang tetap berdiri di sisiku. Pilihan itu jelas, tetap menjadi direktur dengan hati yang kosong, atau kehilangan jabatan, tapi meraih kebahagiaan yang tulus. Dan aku benar-benar takut dengan jawaban yang harus kupilih. Ketakutan itu begitu menekan dada, hingga aku sadar, aku tidak bisa lagi memendamnya sendiri. Malam itu, aku mengambil ponsel, dan mengetik pesan singkat pada Arga. Bisakah kita bertemu? Aku butuh bicara. Aku turun dengan langkah berat, mengenakan mantel tipis, untuk menutupi wajah lelahku, di bawah cahaya lampu jalan. Arga berdiri tegak seperti biasa. Arga, aku harus memilih, dan pilihanku akan mengubah segalanya. Mereka memintaku menjauh darimu. Kalau aku ingin tetap jadi direktur, aku harus meninggalkanmu seolah-olah kau tak pernah ada dalam hidupku. Kalau itu memang yang terbaik untuk ibu, lakukanlah. Tapi Arga, kebahagiaan itu justru ada bersamamu. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar jujur pada diriku sendiri dan pada orang yang berdiri di hadapanku. Namun, kejujuran itu bukan tanpa konsekuensi. Keesokan paginya, kabar tentang kedekatanku dengan seorang satpam tiba-tiba menjadi topik hangat di media. Ada foto buram yang diambil diam-diam. Aku terlihat berbicara dengan Arga di depan pos keamanan semalam. Judul berita begitu menusuk. Direktur bank ternama terlalu dekat dengan bawahan rendahan. Aku membaca artikel itu dengan tangan gemetar. Rasanya seperti ditelanjangi di depan dunia. Beberapa pesan masuk ke ponselku dari sesama direktur dan komisaris, sebagian menegur halus, sebagian lain terang-terangan mengecam. Aku duduk terpaku di kursi, mencoba menenangkan diri. Ya, dunia mungkin menertawakan pilihanku. Tapi setidaknya, aku memilih dengan hati yang sadar. Di tengah kekacauan itu, Arga menemuiku diam-diam. Saya minta maaf, Bu. Mungkin saya justru membuat ibu semakin sulit. Tidak, Arga. Justru kamu yang membuatku bertahan. Di luar, badai kritik semakin deras. Tapi di dalam hatiku, ada secercah keyakinan baru. Aku tak lagi sendirian menghadapi semuanya. Dan dengan keyakinan itu, aku akhirnya berani mengambil langkah yang paling sulit, sekaligus paling melegakan dalam hidupku. Hari Senin pagi, aku berdiri di ruang rapat utama, bersama para komisaris, manajer, dan staf senior. Semua mata tertuju. Selama bertahun-tahun, jabatan ini menjadi identitas sekaligus kebanggaan saya. Tapi akhir-akhir ini, saya belajar sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar kursi direktur. Saya tidak ingin lagi menjalani hidup hanya untuk mempertahankan citra. Saya ingin hidup dengan hati yang jujur. Karena itu, hari ini, saya menyatakan mengundurkan diri sebagai direktur utama. Beberapa wajah kaget, beberapa lain tampak lega, ada yang mencoba membujukku berpikir ulang, ada pula yang langsung menilai keputusanku sebagai kekalahan. Tapi anehnya, aku tidak merasa kalah sama sekali. Saat keluar dari ruangan itu, langkahku terasa ringan. Di lobi, Arga berdiri seperti biasa. Namun kali ini, aku menatapnya dengan senyum penuh keyakinan. Sekarang, aku benar-benar bisa memilihmu, tanpa ada lagi yang mengikat. Dan di mata Arga, aku melihat pantulan kebahagiaan sederhana yang jauh lebih tulus daripada segala kilau jabatan yang pernah kumiliki. Sejak hari itu, hidupku benar-benar berubah arah. Aku bukan lagi seorang direktur bank,
dengan jadwal rapat dan tekanan tak berkesudahan. Kini aku seorang perempuan biasa yang belajar menikmati detik demi detik kehidupannya. Pagi-pagi, aku bisa duduk di teras rumah sambil menikmati kopi. Bukannya tergesa-gesa berangkat rapat. Aku mulai mengurus hobi yang dulu terabaikan. Merawat tanaman, bahkan memasak sederhana untuk diriku sendiri. Dan yang paling membuat hidupku berbeda adalah satu hal. Kehadiran Arga. Kami tak lagi bertemu sekadar di lobi bank. Sekarang, ia sering menemaniku jalan sore. Atau sekadar duduk bercerita di taman dekat rumahku. Ada rasa canggung pada awalnya, terutama karena latar belakang kami begitu jauh berbeda. Tapi setiap kali ia tersenyum sederhana dan tulus, aku semakin yakin bahwa aku tidak salah memilih. Aku memang kehilangan gelar, tapi aku menemukan sesuatu yang jauh lebih bernilai, yaitu ketenangan hati. Suatu sore, kami duduk di taman kota. Ibu, maksud saya, Alia, apa ibu yakin dengan semua ini? Hidup sederhana bersama saya, tanpa kemewahan yang biasa ibu punya. Arga, justru denganmu, aku bisa benar-benar merasakan hidup. Kekayaan bisa hilang, jabatan bisa digantikan, tapi ketulusanmu, itu yang membuatku merasa cukup. Arga terdiam, lalu menggenggam tanganku dengan hati-hati, seolah takut aku menolaknya. Tapi, aku justru membalas genggaman itu dengan erat. Di tengah hiruk pikuk orang yang berlalu lalang, aku merasa dunia mengecil hanya untuk kami berdua. Dan disitulah aku akhirnya memahami, kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk yang pernah kubayangkan. Dulu, aku kira bahagia berarti memiliki jabatan tertinggi, rumah megah, dan harta yang membuat semua orang kagum. Namun semua itu ternyata rapuh, mudah goyah hanya dengan satu badai. Kini, kebahagiaan bagiku jauh lebih sederhana. Bisa tertawa bersama Arga di bangku taman, merasa tenang saat tangannya menggenggam tanganku, dan tahu bahwa aku dicintai bukan karena gelarku, tapi karena diriku apa adanya. Aku pernah kehilangan banyak hal, tapi akhirnya aku menemukan satu hal yang lebih penting dari semuanya. Cinta yang tulus, sederhana, dan nyata. Dan dari perjalanan panjang ini, aku belajar satu hal besar, bahwa hidup bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, melainkan tentang siapa yang tetap menggenggam tangan kita saat dunia mencoba menjatuhkan.